Hari ini hari Jumat guys. Yuk mari kita sama-sama pantengin ya. Update video terbaru edisi 22 Januari. Check it out. Dari sekian banyaknya platform penghasil uang gratis yang pernah saya coba dan saya amati, hanya VTube yang saya kagumi. Untuk itu, mari kita dukung VTube agar menjadi platform penghasil uang terbaik dan terpercaya. Tanpa ada dukungan kalian, VTube tidak akan berjalan dengan baik. Yang dibutuhkan VTuber sekarang hanya manajemen, buka suara saja, dan mungkin diam lebih baik. Konten kreator membantu support atas keberadaan VTube atau manajemen plus kru sebagai perpanjangan tangan VTube. Sekarang mari kita dukung konten kreator untuk meminta kepada manajemen agar memberi penjelasan, klarifikasi berupa statement tentang posisi atau keberadaan VTube saat ini. Kapan ya VTube on? Rutinitas setiap hari kadang buat jenuh. Butuh hiburan tapi tetap dapat menghasilkan. Kangen VTube. Sambil nunggu VTube on, kita lakukan aktivitas setiap hari dengan enjoy biar nggak jenuh. Selaku junior tidak dapat berkata apa-apa dan mata selalu berkaca-kaca karena uang pas trek belum kembali. Apalagi berharap dapat untung. Bersyukur rutinitas saya setiap hari berpenghasilan, cuman kangen aja sama VTube. Hiburan jadi penghasilan. 17 Februari genap 1 tahun VTube main tenis. Apa resolusi kalian semua untuk tahun selanjutnya? Belum juga ada tanda-tanda pengumuman dari pihak manajemen VTube. Apakah pihak manajemen sudah nggak peduli lagi sama VTuber? Semoga pihak manajemen keluar dan memberi semangat kepada kita-kita sebagai VTuber. Walaupun pengumumannya hanya mengatakan tetap sabar saja. Justru dari manajemen malah sangat peduli kepada para VTuber. Seumpama nggak peduli, ya nggak bakalan ngurus izin sampai dinormalisasi oleh pemerintah, ya kan? Mungkin berita dari luaran sana benar adanya. Sabar sih sabar. Ini sih sudah terlalu banyak minum pil sabar. Lama-lama mual juga kesabarannya. Nggak terlalu berharap banyak ke VTube. Mungkin benar adanya VTube sudah scam. Jika tahun ini VTube tidak bisa aktif, maka lebih baik berhenti berharap dan mencari yang lebih baik daripada harus menunggu sesuatu yang tidak pasti. Jadi setiap konten yang dibuat konten kreator itu adalah progres VTube. Dengan demikian, manajemen harus open perkembangannya ke konten kreator. Jika memang konten kreator dianggap perpanjangan dari dua pihak antara manajemen dan VTuber. Ayo VTube bangkit dikala harga minyak goreng naik. Semoga jadi penyelamat ekonomi masyarakat. Ya, kita sabar aja lah. Semoga pihak manajemen cepat tanggap dan segera memberi statement yang bermanfaat buat kita semua. Mungkin bisa berupa argumentasi atas kepakumannya selama setahun ini agar kita bisa menerima secara real atas penantian kita selama ini. Arus bawah selalu sabar dan support penuh kepada pihak VTube. Yang kita minta agar pihak VTube pun apresiasi kepada kita yang sebagian besar kalangan arus bawah yang mempunyai full harapan untuk onnya VTube. Kita para VTuber sudah pasti support. Kalau nggak support, ngapain kita nunggu-nunggu sampai sekarang, ya kan? Kita hanya diberi kabar aja sih sama manajemen. Entah kabarnya apa gitu. Yang penting sekali say hello gitu. Kita kan kangen, sudah berbulan-bulan didiemin. Betul nggak brother? Lanjutkan. Motivasi VTube. Hidup seseorang telah ditebak. Tetapi nasib orang malas sangat mudah untuk ditebak. Saat kita merasa hebat, kita baru saja kehilangan separuh bakat kita karena lengah untuk terus belajar. Lewat kesulitanlah manusia belajar. Lewat kenyamananlah manusia terlena. Berusaha dan gagal ternyata jauh lebih melegakan daripada pasrah melihat ke kanan dengan tangan terlipat. Atasan hanya memberikan tugas berat kepada karyawan terbaik. Demikian juga Tuhan hanya memberikan ujian kepada manusia terbaik pula. Kadang-kadang cara terbaik untuk memanfaatkan peluang adalah dengan mengatakan tidak ada peluang baru dan fokus mengembangkan apa yang sudah ada di tangan kita. Jangan takut karena masalah yang Anda hadapi tidak lebih besar dari jalan keluarnya. Tuhan sudah siapkan bagi Anda. Ada saatnya penundaan memberikan keuntungan, terutama saat terlalu emosi untuk mengambil keputusan. Seseorang dapat berhasil dalam hampir segala hal jika ia memiliki antusias yang tidak terbatas. Bicaralah secukupnya, lakukan semampunya, jangan melakukan sebaliknya. Seseorang tidak bisa sukses seringkali karena kurangnya keberanian untuk mencoba. Terasa sakit selalu hampir tidak ada rasanya setelah apa yang kita perjuangkan tercapai. Tidak ada yang gagal, mereka hanya berhenti terlalu cepat. Ada yang lebih berharga dari uang dan emas, yaitu waktu. Time is money guys.
Usia bisa berbohong, tapi kedewasaan tidak. Semoga yang fast track selalu diberikan kesabaran dan tergantikan meski bukan dari VTube. Semoga juga manajemen bisa sukses on kan VTube. Semoga semua VTuber selalu punya pemikiran yang positif sehingga Tuhan memudahkan yang sulit menjadi mudah dan mendapatkan rizkinya dari jalan yang lainnya juga. Sebagian besar VTuber itu orang kecil yang berharap besar terhadap aplikasi yang modern ini. Tidak sedikit yang mengorbankan aset yang terbaik di saat itu untuk mengharapkan nasib yang lebih baik. Orang kecil itu lebih banyak dizolimi dan tidak pernah mau menzolimi. Semoga doa-doa dan kesabaran orang kecil diijabah oleh Yang Maha Esa. Tentunya doa yang terbaik untuk kelangsungan hidup yang masih diberikan kepada kita semua dengan hidup yang berkah. Semenjak gabung dulu di VTube, belum merasakan manisnya. Dulu ikut fast track, ceritanya lagi ngebangun aset, malah kayak gini. Sepahit apapun yang dialami, itulah kenyataannya. Hampir 1 tahun sudah menunggu, semua aset pun sudah terjual. Dalam doa, semoga VTube masih bisa diharapkan. Semoga on bulan ini, amin. Berdoa dan sabar pun harus disertai usaha, itu yang Tuhan suruh. Kami mengharap manajemen memberikan kabar baik atau buruk biar nggak berandai-andai terus. Hal dasar apa sih yang meyakinkan bahwa VTube akan on? Padahal dari pengumuman terakhir sampai sekarang belum ada kabar dari manajemen. Dari 17 juta member, apa tidak ada satupun yang bisa berkomunikasi dengan manajemen dan mengetahui progres manajemen sudah sampai mana. Intinya konten kreator itu berusaha nenangin VTuber itu saja dengan segala materinya. Nah, masalahnya bocoran pun yang valid sedikit pun belum ada. Minimal bulan on atau tahun, itu saja kok. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang bayar manajemen bekerja tiap hari untuk memperjuangkan VTube on, sedangkan aplikasi sedang nggak jalan saat ini? Kalau mau buka usaha di awal butuh persiapan segala macam. Kira-kira pada saat mempersiapkan semua keperluan tersebut, apakah dapat penghasilan? Tentunya belum dapat hasil ya kan? Kenapa diperjuangkan sedangkan nggak dapat hasil karena APK belum jalan? Sama halnya bila mau buka usaha. Kenapa mau buka usaha sedangkan usahanya belum jalan? Kan lucu, bin nggak masuk akal atau nggak logis. Logisnya itu begini brother. Justru agar APK bisa jalan maka perlu diperjuangkan supaya bisa mendapatkan hasil. Justru mau buka usaha untuk bisa punya usaha agar dapat hasil dari usahanya. Yakinkan hati insya Allah hidup akan on. Berdoa udah, sabar udah, usaha udah, positif udah. Terus kalau nggak ada tanda-tanda yang valid dari manajemen, jadi gimana nih? Menunggu lagi. Konten kreator itu cuma mancing kita buat nonton sampai habis. Nggak ada info yang bermanfaat daripada motivasi. Kalau motivasi doang, mending nonton Mario Teguh aja. Ini benar, manajemen harusnya memberikan timeline, tidak melepaskan tanggung jawab kepada konten kreator. VTube, oh VTube, di mana kau bersembunyi? Kapan kau mau nongol? Oh VTube. VTube ini adalah bisnis, member mengikatkan diri ke dalam aplikasi secara hukum. Begitu juga sebaliknya, manajemen mengikat member dan terikat dengan member dengan batasan-batasan yang dapat dinilai dari aspek hukum. Kalau bicara hukum, sebenarnya manajemen harus patuh. Kalau benar yang dikatakan konten kreator bahwa Kiai Eman memiliki 53% saham dari VTube, maka hendaknya beliau berkenan untuk memberikan statement agar para VTuber tenang. Koneksi itu tetap ada meskipun nggak secara langsung. Info juga ada meskipun melalui leader. Tapi untuk menyampaikan bukan ranah member, kita tunggu saja. Mungkin ada rencana besar di balik diamnya manajemen. Kita doakan yang terbaik ya. Belajar dari bisnis sebelah yaitu Vito. Owner dan manajemen secara jantan berani menyapa membernya dan mengakui bahwa bisnis tersebut sudah scam. Sehingga member Vito segera putar arah, tidak seperti VTube. Sudah hampir setahun digantung dengan ketidakpastian. Kami berharap owner dan manajemen VTube memiliki sikap yang jantan seperti Vito. VTube jauh lebih baik dari bisnis yang berbasis Android lainnya. Namun diamnya owner dan manajemen menjadikan kegalauan para VTuber. Padahal dulu sebelum dinormalisasi mereka sangat hangat menyapa para membernya. Optimis, senyum manis, jangan sinis. Please, ayo ngopi yang manis. Nunggu video rilis. Kita ini cuma member. Kalau mau ngatur-ngatur manajemen juga kurang etis. Kita lebih baik tetap positif karena negatif tidak akan mengubah apapun. Saya jadi sangat yakin kalau VTube nanti bakal menjadi aplikasi yang sangat besar di Indonesia karena pembencinya sangat banyak. Kami memaklumi situasi yang ada saat ini bisa membuat VTuber resah dan bisa stres. Karena itu saran kami kita mesti tetap tenang.
Kita berharap semoga ada info resmi melalui PPTech ID atau Vidupco atau sesuai ketentuan lain pada perusahaan. Ya, kita berdoa saja agar apapun yang dilakukan perusahaan itulah yang terbaik untuk semua Viduper. Jadi kita nunggu saja. Di hari Jumat yang mubarak ini, semoga pihak Vidup atau manajemen mau membuka hati sekedar goreskan beberapa kata atau tulisan untuk memberi kejelasan tentang update atau progres terbaru saat ini. Berjuang dengan riang gembira, santuy, jangan sepaneng, apalagi klien begini, klien begitu. Semua sungai akan ketemu di muara, betul? Jangan terlalu banyak berharap sama Vidup, cukup berdoa dan bersabar aja. Walaupun waktu on lama nggak akan terasa. Hitung-hitung deposit jangka panjang guys, kita lupain aset kita, kan manajemen lagi berusaha. Kita semua member nggak ada perwakilan dari perusahaan, kita cuma mendorong dengan doa saja. Wait and see saja, persepsi, narasi, asumsi atau apapun dari kalian itu terserah karena kalian punya hak. Satu lagi, jangan menghaterkan seseorang tanpa bukti, mungkin karena keinginan yang begitu kuat dan berharap agar hidup bisa secepatnya on karena sudah menunggu terlalu lama. Setidaknya manajemen memberitahu kepada kita progres sudah sejauh mana dan apa kendalanya sehingga kita Viduper tidak berandai-andai yang macam-macam. Tidak usah mempersalahkan kantornya, yang terpenting legalitas semua lengkap, semua tergantung waktu. Kalau cuma motivator nggak usahlah buat konten, jangan sampai terjadi lagi judulnya update tetapi isinya motivasi, cuma nambahi sakit hati aja. Mungkin pengaruh hidup lama tidak on, jadi member ini sedikit aneh dan mungkin kena psikologis karena kadang tidak nyambung. Orang nanya kapan hidup on, dijawab sabar dan berdoa. Yang paham tentang aplikasi Vidup pasti sangat yakin kalau Vidup ini nantinya sangat luar biasa. Satukan kata Vidup pasti on, hanya ini yang ada di mindsetku. Tetap yakin dan optimis tanpa batas, nyimak yang positif, lewati yang negatif. Harapan kita semua saat ini adalah hidupnya cepat on. Maka dari itu bekerja samalah kita dengan orang-orang yang sedang mengusahakan hidup agar cepat on kembali. Apa hidup ini aplikasi goib ya? Satu PC, satu misi, satu frekuensi. Benar banget, yang harus diingat adalah password dan nomor HP tidak diganti. Jika hidup on berarti manajemen bekerja sesungguhnya. Kalau sampai hidup nggak on berarti scam. Jika bulan April sebagai bulan lahirnya hidup nggak on, sudahlah, nggak akan aku harapkan lagi. Berarti fix scam. Kapan onnya? Nggak ada yang tahu. Minum pil sabar sudah terlalu banyak. Mendingan ngerjain sesuatu yang sudah pasti. Nunggu kepastian hidup bikin jengkel saja. Nyari jawaban ke upline, telegram upline sudah pada nggak aktif. Waktu Anda ditawarin fast track, Anda kok mau? Padahal fast track itu kan nggak ada paksaan. Kalau udah melakukan fast track, janganlah disesali. Sudah risiko dalam sebuah usaha atau bisnis. Di dunia nyata atau maya, bisnis itu kejam guys. Kurasa begitu, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Doa pasti yang terbaik, ibarat pertandingan siap kalah dan siap menang. Anda yang fast track kok nyalahin orang. Fast track itu kan dasar kemauan sendiri, meskipun Anda yang mengajak fast track. Kalau Anda nggak mau, jangan menyalahkan orang atas kelakuan Anda sendiri. Kalau nggak mau rugi, jangan masuk dunia bisnis. Kenapa ya belakangan ini member sekarang banyak yang pesimis? Disuruh berdoa dan sabar, kayaknya member sudah nggak percaya lagi kalau yang maha kuasa bisa membantu hidup cepat on-nya. Tetap yakin saja, karena bagi yang kuasa untuk mengaktifkan hidup itu hal yang sangat kecil. Sabar dan berdoa itu memang sudah ranahnya manusia, tapi harap diingat juga, tidak akan merubah nasib kita bila kita tidak mau berusaha. Setuju? Dan berusaha itu amat sangat luas definisinya. Sekian motivasi panjang hidup kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menghibur Anda semua. Terima kasih sudah stay.